kunci jawaban kelas 10 bab teks anekdot tugas. Teks Bapak tak ada di rumah. Soal nomor 2. Bersama teman Anda jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 2A. Siapa tokoh yang terlibat dalam teks anekdot tersebut? Jawaban: tokoh yang terlibat dalam teks anekdot tersebut adalah pencuri dan anak laki-laki. 2B. Peristiwa apa yang diceritakan pada teks anekdot tersebut? Jawaban: peristiwa yang diceritakan adalah seorang pencuri yang gagal mencuri di rumah anak laki-laki. 2C. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada saat pencuri mendatangi rumah anak laki-laki dan berpura-pura menjadi petugas pemeriksa meteran. 2D. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di rumah anak laki-laki. 2E. Mengapa pencuri lari terbirit-birit? Jawaban: pencuri lari terbirit-birit karena melihat di dalam rumah ada penghuninya, yaitu kedua paman anak laki-laki. 2F. Bagaimana respon anak laki-laki melihat pencuri tersebut lari? Jawaban: anak laki-laki tersebut mengejar pencuri sambil berteriak bahwa bapaknya memang tidak ada di rumah, sedangkan yang ada di dalam rumah adalah kedua pamannya. Soal nomor 3. Buatlah peta pikiran yang berisi pokok-pokok isi teks anekdot tersebut. Bapak tak ada di rumah. Apa? Peristiwa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut adalah seorang pencuri yang gagal mencuri di rumah anak laki-laki. Siapa? Tokoh yang terlibat dalam teks anekdot tersebut adalah pencuri dan anak laki-laki. Kapan? Peristiwa itu terjadi saat pencuri mendatangi rumah anak laki-laki dan berpura-pura menjadi petugas pemeriksa meteran. Bagaimana? Anak laki-laki mengejar pencuri sambil berteriak bahwa bapaknya memang tidak ada di rumah, sedangkan yang ada di dalam rumah adalah kedua pamannya. Mengapa? Pencuri lari terbirit-birit karena melihat di dalam rumah ada penghuninya, yaitu kedua paman anak laki-laki, di mana peristiwa dalam teks anekdot tersebut terjadi di rumah anak laki-laki. Jawaban uji kompetensi 1. Judul teks mengandung zat besi. Soal nomor 1. Apa dan siapa tokoh yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Jawaban yaitu kesalahpahaman nenek terhadap nasihat dokter. Sementara itu, tokoh yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut adalah dokter dan nenek. Soal nomor 2. Kapan dan di mana terjadinya peristiwa dalam teks anekdot tersebut? Jawaban: peristiwa tersebut terjadi pada saat sang nenek berobat ke seorang dokter. Peristiwa itu terjadi di tempat praktik dokter. Soal nomor 3. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawaban: peristiwa dalam teks anekdot tersebut terjadi karena nenek salah paham terhadap nasihat yang diberikan dokter. 4. Bagaimana nenek menanggapi nasihat dokter dalam teks anekdot tersebut? Jawaban: nenek menanggapi nasihat dokter dengan serius hingga menunjukkan giginya. Peristiwa ini terjadi karena sang nenek tidak memahami maksud ucapan dokter. Soal nomor 5. Apa pesan yang terdapat dalam teks anekdot tersebut? Jawaban: ketika memberikan nasihat sebaiknya dijelaskan secara jelas dan detail agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap orang yang dinasihati. Soal selanjutnya, soal nomor 1. Bergabunglah dengan salah satu teman Anda, kemudian pindahilah QR code di samping dan bacalah kedua teks anekdot di dalamnya. Soal nomor 2. Analisislah persamaan kedua teks tersebut. Jawaban: persamaan kedua teks tersebut sebagai berikut. A. Kedua teks tersebut mengandung humor di dalamnya. B. Kedua teks tersebut diceritakan secara narasi. Soal nomor 3. Tentukan alasan bahwa kedua teks tersebut merupakan teks anekdot. Berikan penjelasannya. Jawaban: kedua teks tersebut merupakan teks anekdot. Kedua teks tersebut mengandung cerita humor dan kritik yang disampaikan secara halus. Teks 1 menceritakan seorang anggota DPR, sedangkan teks 2 menceritakan seorang ibu dan dokter. Soal nomor 4. Tentukan fungsi kedua teks anekdot tersebut. Jawaban: fungsinya menghibur pembaca dan memberikan kritik kepada seseorang atau suatu pihak. Soal nomor 5. Analisislah kritik, pesan, nasihat, atau sindiran dalam teks anekdot tersebut. Jawaban: teks 1 memberikan kritik atau sindiran kepada anggota DPR. Anggota DPR dinilai kurang disiplin karena sering membolos atau absen masuk kantor. Karena terlalu sering membolos, satpam DPR pun tidak mengenali wajahnya. Teks 2. Memberikan kritik atau sindiran kepada orang tua. Orang tua dinilai kurang peduli dan kurang memperhatikan anaknya. Secara halus, teks anekdot tersebut menyindir masalah kekhawatiran, kurang perhatian
kurang memperhatikan anak. Secara halus, teks anekdot tersebut menyindir masalah kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anaknya bisa dikalahkan dengan sesuatu yang kurang penting, padahal anak sangatlah berharga. Simpulan soal nomor 6, simpulkan makna tersirat dalam teks anekdot tersebut. Jawaban. Makna tersirat dalam teks 1 adalah anggota DPR yang seharusnya memberikan contoh baik kepada rakyatnya justru tidak disiplin dalam bekerja. Bahkan karena anggota tersebut sering membolos, Satpam DPR sampai tidak mengenalinya. Bagian itu merupakan sindiran halus mengenai kedisiplinan dan kinerja anggota DPR. Makna tersirat teks 2 adalah seorang ibu menelpon dokter, tujuan utamanya bukan untuk mengetahui keselamatan anaknya. Ibu tersebut justru khawatir dengan kompor dan wajan daripada dengan anaknya. Bagian ini merupakan sindiran halus mengenai status anak saat ini tidak lebih penting dari sesuatu yang lain. Perhatian orang tua ke anaknya bisa dikalahkan dengan sesuatu yang kurang penting. Soal nomor 7, berikan pendapat Anda mengenai isi teks anekdot tersebut. Jawaban. Teks 1. Menurut pendapat saya, anggota DPR dipilih orang rakyat dengan tujuan agar bisa mewakili suara rakyat, terlebih rakyat kecil. Namun perilaku DPR yang seperti itu tentu mengecewakan rakyat yang telah memilihnya. Anggota DPR seharusnya disiplin dalam bekerja sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Teks 2. Menurut pendapat saya, seorang ibu seharusnya lebih mengkhawatirkan kondisi anaknya. Namun dalam teks tersebut, sang ibu terkesan lebih mengkhawatirkan kondisi masakannya daripada anaknya. Bagaimanapun juga anak lebih berharga daripada sebuah masakan. Soal nomor 8, kaitkan masalah dalam teks anekdot tersebut dengan kehidupan saat ini. Jawaban. Teks 1. Anggota DPR yang sering membolos masih ditemui di Indonesia. Tidak hanya membolos, di dalam ruang rapat pun sering ditemui anggota DPR tengah tidur pulas. Teks 2. Seorang ibu yang lebih mengutamakan hal lain daripada anaknya masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi era saat ini masih bisa kita temui seorang ibu sibuk bermain gawai dan kurang memperhatikan anaknya. Jawaban uji kompetensi 2. Soal nomor 1, jelaskan fungsi teks anekdot tersebut. Jawaban. Berfungsi memberikan hiburan dan sindiran atau kritik kepada sebuah departemen pemerintahan. Nomor 2, simpulkan makna tersirat. Jawabannya yaitu seorang diterima bekerja di sebuah departemen pemerintahan bukan berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya, namun diterima bekerja karena ia mengenal menteri di departemen pemerintahan itu. Bagian itu yang menimbulkan kelucuan karena bertolak belakang dengan persyaratan yang harus dipenuhi jika bekerja di departemen itu. Soal nomor 3, analisislah kritik yang disampaikan dalam teks anekdot tersebut. Jawabannya, kritik atau sindiran tersebut ditujukan kepada seseorang yang memanfaatkan kedekatan dengan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kritik yang disampaikan dalam teks tersebut ditujukan kepada orang yang memiliki jabatan tinggi di sebuah kantor pemerintahan. Orang yang memiliki jabatan tinggi di suatu kantor pemerintahan tidak seharusnya menyalahgunakan jabatannya untuk memasukkan pegawai baru yang tidak memenuhi kriteria persyaratan yang sudah ditetapkan. Soal nomor 4, kaitkan masalah dalam teks anekdot tersebut dengan kehidupan saat ini. Jawaban. Di Indonesia masih banyak dijumpai kantor pemerintahan yang memanfaatkan orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, kualifikasi yang dimiliki pelamar tersebut biasanya tidak memenuhi kriteria syarat yang sudah ditentukan. Soal nomor 5, bagaimana pendapat Anda mengenai masalah yang diangkat dalam teks anekdot tersebut? Jawaban. Menurut saya, nepotisme tidak baik, terutama dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Nepotisme tidak hanya merugikan perkantoran pemerintahan, tetapi juga merugikan orang lain yang ingin mendapatkan pekerjaan. Jawaban dari teks di negara saya masih banyak. Soal nomor 2, bersama kelompok Anda diskusikan struktur terperinci teks anekdot tersebut. Jawaban. A. Abstraksi sama dengan alkisah di sebuah pesawat ada 3 orang dari 3 negara berbeda duduk saling berdekatan. Mereka terlihat sedang asik mengobrol. B. Orientasi sama dengan berhubung pesawat kelebihan muatan demi keselamatan bersama. Mohon kepada seluruh penumpang bersedia membuang sebagian barang bawaan Anda. Terdengar suara salah satu kru pesawat dari pengarah suara. C. Krisis. Mendengar pengumuman itu tanpa menunggu lama, orang Arab pun membuang puluhan ribu liter minyak bumi. Seluruh penumpang memandangi orang Arab tersebut. Mereka tampak heran, merasa menjadi pusat perhatian orang Arab. Itu berkomentar cukup singkat. Tidak apa-apa kok, di negara saya masih banyak.
Tak lama kemudian orang dari negara lain membuang puluhan kilogram emas. Seluruh penumpang memandang orang tersebut. Mereka takjub, merasa menjadi pusat perhatian. Orang tersebut berkomentar, "Ah, tidak apa-apa, di negara saya masih banyak." D. Reaksi, tak ingin kalah, seorang dari negara lainnya langsung membuang puluhan orang. Kali ini tak hanya penumpang, bahkan seluruh kru pesawat pun terlihat heran. Merasa menjadi pusat perhatian, orang itu pun ikut-ikutan komentar, "Ah, tidak apa-apa kok, di negara saya masih banyak koruptor." Koda, seluruh penumpang dan kru pesawat masih terkejut dan tidak percaya melihat kejadian itu. Soal nomor 3, bacalah teks anekdot dengan memindai QR code di samping. Kemudian diskusikan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot tersebut. Jawaban unsur kebahasaan kalimat retoris. Tidak ada konjungsi waktu. Ketika lari pagi, seorang pemuda bertemu dengan seorang mantan narapidana. Mantan narapidana tersebut sekarang menjadi salah satu orang terkaya di kompleksnya. Kalimat tanya, "Pak, boleh saya bertanya?" kata si pemuda itu. "Kalau boleh tahu, kasus apa sih, Pak?" "Lalu mengapa Bapak bisa keluar penjara dengan cepat?" Kalimat imperatif, "Silakan," kata orang kaya. Jawaban dari teks berita bencana. Soal nomor 1, tentukan struktur bagian abstraksi dan orientasi dalam teks anekdot tersebut. Jawaban A. Abstraksi. Suatu siang seorang wartawan menelpon kantornya untuk melaporkan sebuah berita. B. Orientasi. Ada berita kecelakaan dan bencana, kata si wartawan. "Kecelakaan apa?" terdengar suara dari belakang. 2. Tentukan struktur bagian krisis dan reaksi dalam teks anekdot tersebut. Jawaban A. Krisis. Sebuah bus yang berisi penuh para koruptor tercebur sungai yang airnya dalam, lapor wartawan. B. Reaksi. Lalu berita bencananya, ternyata mereka semua bisa berenang. Soal nomor 3, tuliskan kalimat yang menggunakan konjungsi waktu dalam teks anekdot tersebut. Jawaban, suatu siang seorang wartawan menelpon kantornya untuk melaporkan sebuah berita. 4, tuliskan kalimat tanya dalam teks anekdot tersebut. Jawaban, kecelakaan apa? Terdengar suara dari belakang. Lalu berita bencananya. Soal nomor 5, tuliskan kalimat seru dalam teks anekdot tersebut. Jawaban, ternyata mereka semua bisa berenang. Jawaban dari uji kompetensi 4. Soal nomor 1, tentukan informasi penting dalam teks anekdot tersebut. Jawaban A. Dua orang sahabat, yaitu seorang pejabat dan wartawan sedang bercakap-cakap. B. Pejabat memberikan pernyataan kepada temannya bahwa wartawan selalu benar. C. Pejabat menyatakan semua manusia memiliki kesalahan. D. Wartawan mengaku dirinya memiliki kesalahan. E. Pejabat menanyakan kesalahan wartawan. F. Wartawan pernah salah ketika menulis berita tentang dugaan korupsi di sebuah instansi. G. Wartawan menyadari bahwa dugaan korupsi tersebut ternyata benar. Soal nomor 2, tentukan bagian yang menggelitik dalam teks anekdot tersebut. Jawabannya adalah ketika wartawan tersebut menulis berita tentang dugaan korupsi, wartawan mengira dugaan tersebut salah, tetapi ternyata dugaan korupsi tersebut benar. Soal nomor 3, ubahlah anekdot tersebut dalam bentuk narasi. Jawabannya, dugaan yang salah. Pada suatu hari ada dua orang sahabat terlibat dalam sebuah obrolan ringan. Mereka adalah seorang wartawan dan pejabat. Sebagai seorang pejabat, ia merasa disudutkan oleh berita yang ditulis wartawan. Wartawan selalu memberitakan kesalahan pejabat. Pejabat merasa bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Wartawan juga mengaku bahwa dirinya sekali waktu memang pernah salah. Pejabat ingin mengetahui kesalahan yang pernah dilakukan wartawan. Wartawan menjelaskan bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan ketika menulis berita tentang dugaan korupsi di sebuah instansi. Awalnya wartawan mengira dugaan korupsi tersebut salah, namun ternyata dugaan korupsi di sebuah instansi tersebut benar. Soal nomor 4, ubahlah teks anekdot berikut ke dalam bentuk dialog. Contoh jawaban. Dalam sebuah jumpa pers, ada seorang wartawati bertanya kepada pejabat yang diduga terlibat kasus penyelewengan dana di sebuah kementerian. Wartawati, "Pak, sebenarnya Bapak kemanakan dana yang diterima kementerian?" Pejabat mendekatkan kepalanya ke arah wartawati. Mbak bisa menyimpan rahasia tidak?" Wartawati, "Oh, pasti bisa, Pak." Pejabat, "Betul." Wartawati, Saya pasti bisa menyimpan rahasia, Pak. Saya tidak akan bercerita pada siapapun." Pejabat, "Demikian juga saya, Mbak." Soal nomor 5, kembangkan informasi-informasi penting berikut ke dalam bentuk teks anekdot. Contoh jawaban. Takut dokter bedah. Seorang dokter muda masuk ke ruang operasi di salah satu rumah sakit. Di ruang tersebut ia melihat seorang pasien berwajah pucat karena takut dioperasi. Dokter, "Apa yang sedang Anda rasakan?" Pasien, "Saya merasa sangat takut, Dok." Dokter, "Apa yang Anda rasakan saat ini?" "Sama dengan apa yang sedang saya rasakan. Kita sama-sama baru masuk ke ruangan ini untuk yang pertama kali." Penilaian harian Bahasa Indonesia kelas 10 bab 3. Soal nomor 1. Struktur bagian reaksi dalam teks anekdot tersebut terdapat pada
bagian pada kalimat. Jawabannya D. 4. Soal nomor 2, kalimat imperatif dalam teks anekdot tersebut adalah. Jawabannya D. Tolong jangan ganggu saya karena saya di sini jadi kiper, Bu. Soal nomor 3. Angka 2 teks tersebut merupakan struktur teks anekdot bagian. Jawabannya B. Orientasi. Soal nomor 4, kalimat integratif dalam teks anekdot tersebut adalah. Jawabannya A, yaitu mengapa kasus korupsi di negara Anda cukup tinggi. Soal nomor 5, ubahan yang tepat teks anekdot tersebut ke dalam bentuk dialog adalah. Jawabannya D. Soal nomor 6, urutan kalimat acak tersebut agar menjadi teks anekdot padu adalah. Jawabannya D. 4, 2, 5, 1, 3. Soal nomor 7, angka 1 teks anekdot tersebut merupakan struktur teks bagian. A. Abstraksi. Soal nomor 8, makna tersirat dalam teks anekdot tersebut adalah. Jawabannya B. Memberi kritikan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi agar lolos seleksi Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Soal nomor 9, kejadian yang menggelitik dari teks anekdot tersebut ditunjukkan oleh kalimat angka E, 4, dan 6. Soal nomor 10, konjungsi waktu dalam teks anekdot tersebut terdapat pada kalimat C. Sebelum dokter menulis resep si pasien memohon kepadanya. Soal nomor 11, peristiwa yang diceritakan dalam teks tersebut adalah. Jawabannya C. Seorang dokter mencari uang tambahan dari resep obat bermerek. Soal nomor 12, urutan kalimat acak tersebut agar menjadi teks anekdot padu adalah. Jawabannya C. 5, 2, 3, 1, 4. Soal nomor 13, teks anekdot tersebut menceritakan A. Seorang tahanan di penjara karena hobi korupsi. Soal nomor 14, koruptor tersebut tersenyum lega setelah divonis 5 tahun penjara karena. Jawabannya D. Jumlah uang yang ia korupsi jauh lebih besar dan masih tersimpan aman. Soal nomor 15, kaitan isi teks anekdot dengan kehidupan saat ini adalah C. Tahanan kasus korupsi mendapatkan vonis hukuman lebih ringan daripada kasus ringan lainnya. Soal nomor 16, angka 3 dalam teks anekdot tersebut merupakan struktur bagian. Jawabannya C. Koda. Soal nomor 17, kaitan isi teks anekdot tersebut dengan kehidupan saat ini adalah. Jawabannya B. Banyak oknum yang melakukan korupsi terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat. Soal nomor 18, makna tersirat dalam teks anekdot tersebut adalah. Jawabannya D. Seorang istri kepala daerah mendukung suami yang ingin melakukan korupsi. Soal nomor 19, konjungsi waktu dalam teks anekdot tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya B. Pria itu mencemooh bupati ketika ia menyampaikan pidato panjang. Soal nomor 20, urutan kutipan tersebut menjadi teks anekdot padu adalah. Jawabannya B. 3, 1, 4, 2. Soal bagian B, soal nomor 1, teks anekdot tersebut menceritakan peristiwa seorang murid menggunakan uang kas untuk keperluan. Jawaban pribadi. Soal nomor 2, peristiwa dalam teks anekdot tersebut terjadi di. Jawaban ruang guru. Soal nomor 3, teks anekdot tersebut mengandung pesan bahwa titik-titik harus memberikan contoh baik kepada anaknya. Jawaban orang tua atau ayah. Soal nomor 4, struktur bagian orientasi dalam teks anekdot tersebut ditunjukkan oleh kalimat angka. Jawaban 2. Soal nomor 5, cermati kalimat berikut. Guru. Lalu mengapa masih nekat kau gunakan uang itu? Ciri kebahasan teks anekdot dalam kalimat tersebut adalah menggunakan kalimat. Jawaban tanya atau interrogatif. Soal bagian C, soal nomor 1, tentukan pokok-pokok isi teks anekdot tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut? Jawaban tokoh yang diceritakan adalah Abu Nawas, baginda raja, istri Abu Nawas, dan para pekerja kerajaan. Soal nomor B, apa peristiwa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Jawabannya adalah menceritakan Abu Nawas membalas perlakuan baginda raja. Soal nomor C, di mana peristiwa dalam teks anekdot tersebut terjadi? Jawabannya peristiwa dalam teks tersebut terjadi di dalam rumah Abu Nawas dan istana baginda raja. Soal bagian D, kapan peristiwa dalam teks anekdot tersebut terjadi? Jawabannya adalah pada pagi hari ketika pekerja kerajaan menggali rumah Abu Nawas. Peristiwa terjadi pada malam hari ketika Abu Nawas tidak beranjak dari tempat duduknya sambil mengamati makanannya. Peristiwa terjadi pada pagi hari ketika Abu Nawas bergegas dan bertemu baginda raja di istana. Soal bagian E, mengapa Abu Nawas memukuli lala tersebut? Jawabannya
Abu Nawas memukul lalat-lalat tersebut untuk membalas perlakuan baginda raja yang telah menyuruh pekerjanya untuk menghancurkan isi rumah Abu Nawas tanpa izin. Soal nomor F, bagaimana respon baginda raja melihat tingkah Abu Nawas? Jawabannya adalah beliau tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarga. Soal nomor 2, tentukan kritik dan amanat yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Jawabannya adalah teks anekdot tersebut mengandung kritik yang ingin disampaikan kepada seorang pemimpin. Pemimpin dalam teks anekdot tersebut telah bertindak sesuka hati dan merugikan rakyatnya. Amanat dalam teks anekdot tersebut sebagai berikut. A. Kita harus meminta izin pemilik rumah terlebih dahulu ketika hendak bertamu. B. Kita harus bersifat sopan ketika berada di rumah orang lain. C. Seorang pemimpin sebaiknya berperilaku baik sehingga bisa ditiru rakyatnya. D. Ketika melakukan sebuah kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Soal nomor 3, tentukan struktur teks anekdot tersebut. Jawabannya A. Abstraksi adalah di paragraf 1. B. Orientasi paragraf 2 sampai dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Kemudian yang C. Krisis setelah tiba di istana sampai Setelah tiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata sampai paragraf akhir, yaitu Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Di reaksi, yaitu kalimatnya tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya. Sampai paragraf selanjutnya, yaitu kini ia sadar betapa kelirunya ia berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Koda. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega terbayang di benaknya istrinya yang sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita yang dibawanya dari istana. Soal nomor 4, tentukan kebahasaan teks anekdot tersebut dalam tabel berikut. Kebahasaan dalam teks anekdot tersebut sebagai berikut. Kalimat retoris tidak ada, konjungsi waktu, tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Konjungsi waktunya setelah tiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, ampun tuanku, hamba menghadap tuanku hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Kemudian Abu Nawas memukul alat-alat tersebut hingga semua tempat yang hinggapi pecah dan hancur. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Kalimat tanya, untuk apa? Tanya istrinya heran. Siapa tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas? Sergah baginda. Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Kalimat seru tidak ada. B. Susunlah kalimat-kalimat acak berikut menjadi teks anekdot yang padu. Jawabannya adalah 5, 1, 4, 2, dan 3. Silakan kalau mau request mapel apa, bab berapa. Semoga admin bisa memenuhi kalian semua ya. Selamat belajar.